Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat penghobi ikan hias, bertemu lagi bersama kami di channel aktivis. Di video kali ini kita akan sharing tentang cara pemasangan lampu UV untuk akuarium ya. Bisa juga di sini saya menggunakan ikan arwana ya. Dan ini ukuran akuariumnya sekitar ukuran 70 kali 40 ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini saya pasang UV ya. Sebelum kita ke pemasangan UV ya, cara pemasangan UV untuk akuarium. Jadi kita perlu ketahui dulu ya seberapa penting UV untuk akuarium ya. Jadi di setiap akuarium yang saya miliki itu masing-masing saya pasang UV ya, karena sangat penting UV itu pengaruhnya untuk kesehatan ikan dan kebersihan akuarium ya. Terlebih teman-teman mempunyai ikan hias yang harganya cukup mahal ya, seperti arwana atau koki atau yang lain ya, itu bisa juga untuk menghilangkan lumut dan alga ya. Jadi UV itu sangat penting ya, jadi jangan menyepelekan gitu ya, karena ikan itu makhluk hidup ya, jadi dia itu bisa sakit gitu ya, perlu kesehatan. Karena akuarium kan, apalagi buat teman-teman yang akuariumnya di dalam rumah, karena ikan juga perlu sinar yang namanya sinar UV ya. Biasanya kan kalau di alami itu pakai matahari, kalau di akuarium misalnya tidak tembus langsung matahari, nah itu perlu sinar UV, UVB lah, pokoknya sinar-sinar gitulah ya. Tidak hanya ikan, seperti kura-kura, aligator, terus kucing juga itu perlu ya. Jadi buat misalnya hewan peliharaan yang tidak dijemur, nah itu harus pakai UV ya. Untuk pemasangannya sendiri itu mudah ya. Jadi kita perlu masang di akuarium, tapi nah yang tidak boleh itu yang langsung di dalam akuarium itu sangat tidak disarankan ya, kecuali memang teman-teman ada alatnya gitu untuk memasang, itu bisa sih ya. Cuman rata-rata biasanya disimpan di talang filter ya. Nah contohnya seperti ini. Nah ini saya talangnya ukuran 60 cm ya tuh. Jadi ini UV nya warna biru. Untuk pemasangan sendiri, jadi tidak boleh langsung tidak boleh langsung di dalamnya ya. Nah kalau itu heater, nah ini heater tidak apa-apa karena harus di dalam. Kalau UV itu tidak boleh ya. Nah contohnya seperti ini ya, soalnya sinarnya itu berbahaya bagi mata ya, baik mata kita pemilik maupun mata ikan itu berbahaya. Ini makanya saya matiin dulu ya. Nah ini ada saklarnya juga ya. Nah ini matiin dulu. Nah di sini kita sharing aja ya. Nah jadi ini lampu UV ukurannya sekitar 17 cm lah ya. 17 cm, mana fokusnya ini teh. Nah ini 17 cm, mereknya itu Nikita Star ya. Jadi saya pakai merek Nikita Star. Jadi ada berbagai macam ukuran ya, yang saya tahu itu ada ukuran yang 5 watt, 7 watt, 9 watt, sama 11 watt ya. Jadi untuk ukuran yang 17 cm ini di sekitar 5 watt sama 7 watt itu ukurannya 17 cm ya. Jadi saya nyimpen di talang filter ini tuh, berarti ini sekitar 20 cm lah ya. Jadi 5 watt ya, untuk debit air sekitar 40 literan kalau nggak salah, ini mungkin ya, ini hanya perkiraan saja. Jadi semakin banyak debit air, maka yang diperlukan juga wattnya yang lebih besar ya. Mungkin misalnya akuarium ukuran 80 kali 40 mungkin, dengan perputaran air misalnya 1000 liter per jam. Nah itu beda juga kapasitas wattnya ya. Setahu saya kalau pakai ukuran 5 watt ini sangat efektif buat akuarium misalnya ukuran 60 kali 30. Nah itu bagus ya. Tidak lama gitu, nggak sampai sehari, hitungan jam juga akuarium langsung jernih ya, langsung kelihatan gitu.
Nah kalau yang 7 watt ini untuk debit air sekitar 40 lebih ini saya rasa apa ya, gimana ya, nggak kurang gitu, nggak kekejar gitu, jadi algae itu kadang masih ada gitu, jadi perlu juga ditambahin sapu-sapu gitu ya. Apalagi ukuran akuarium 80 kali 40 itu harus 7 watt ke atas ya, makanya 9 watt lah minimal. Kalau 9 watt sama yang 11 watt itu panjang ininya ya, panjang UP nya keseluruhan nih dari ujung sini sampai sini itu sekitar 23 sentian ya yang saya tahu gitu, yang Nikita Star. Nah gitu ya, wattnya beda nih. Ini kabelnya panjangnya berapa ya, 130 cm mungkin ya panjang kabelnya. Nah jadi setiap UP itu, nah ini ada ininya nih, ada stop kontak on off nya ya, karena kita menyalakan UP ini nggak perlu 24 jam ya, karena dia bukan sifatnya opsional gitu. Jadi make itu hanya misalnya terlihat ikan banyak diem gitu ya, kelihatannya tuh malas gerak, atau enggak di sini udah muncul alga dan segala macam, nah baru kita nyalain. Misalnya saya biasanya nyalain menjelang tidur, nah pas subuh bangun matiin, misalnya tidur jam 11 ya, jam 5 gitu matiin ya gitu ya, nggak perlu 24 jam. Saya pernah 24 jam cuman, nah ini sisa keluar ininya panas ya, panas nih, ini panas, terus ininya juga mengkhawatirkan gitu kapasitas talangnya. Jadi seperti itu ya. Untuk pemasangannya sendiri UP ini saya pasang semua di talang filter, jadi di akhir ya. Ada juga yang di awal ya, itu opsional ya menurut saya. Kalau di akhir ini untuk memburu bakteri dari serapan ini kan ke sini. Nah misalnya masih ada yang lolos, itu bisa dibersihkan oleh UP gitu ya. Jadi kita ada juga yang di awal, yaitu terserah, cuman kalau saya sendiri di akhir gitu ya, lebih efektif. Nah ini juga karena talang jadi aman lah. Nah, jadi saya tinggal hanya menutup gini aja, aman. Untuk mata ikan, untuk mata manusia itu juga aman ya, kecuali kalau teman-teman pakai filternya yang kaca, nah itu perlu diperhatikan ya. Kalau enggak pakai filter samping, nah itu harus dilakban hitam, lakban hitam total ditutup semua, atau pakai apalah alat kreatifnya teman-teman, baru itu aman. Oke. Ini arwananya kalau udah ngeberontak ini berarti lapar kan. Kita kasih udang ya di akhir ya. Oke, mungkin itu dia teman-teman ya, cara pemasangan UV untuk akuarium, entah itu koki, arwana. Jadi seperti itu ya intinya, jangan langsung kelihatan oleh mata manusia, mata ikan, atau enggak media filter lainnya ya. Jadi harus benar-benar terbungkus semua, nggak boleh itu. Soalnya kalau langsung cahayanya kena media filter mah itu sama aja bodong ya, kita pakai filter. Jadi UV itu emang UV aja khusus gitu. Biasanya kalau di depot air kan ada UV tuh. Nah itu UV untuk sterilisasi bakteri, jamur, ikan sakit. Nah itu bagus sih bener. Soalnya pernah pengalaman yang golden red saya arwana, kepalanya kan dia nubruk apa tuh, kayaknya nubruk pompa gitu ya, lecet. Nah pakai UV itu cepat sembuhnya ya, tambah heater. Nah itu bisa menghilangkan bakteri yang dikhawatirkan masuk ke dalam luka-luka, misalnya tersisik copot atau apalah yang lain gitu ya. Nah mungkin itu sekian untuk sharing hari ini ya, cara pemasangan UV. Mungkin ada cara-cara yang lebih unik dan lebih efektif dari teman-teman, bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.